Halo teman-teman, Mercy Boxer tahun 88 masterpiece. Tuh matanya ada tisunya, ada penghapus matanya, cuma udah cecetan. Masterpiece Boxer 88 W124 ya, mogok tapi tadi ke sini aja pakai towing. Udah kita cek, udah kita bongkar, mogok kok. Jadi apa namanya, mobilnya itu sama sekali nggak nyala, mogok digendong tadi sini pakai towing. Ini kita udah bongkarin. Untuk pertama-tama kita itu cek sekring. Sekringnya dalam kondisi normal, tapi mobil tetap nggak mau nyala. Coba di starter. Kita perlu bantuan temen tuh buat di dalam dia nyetater. Ya, starter. Hop. Tuh, nggak mau ya teman-teman, diem aja ya. Lagi coba. Oke, cukup. Oke teman-teman ya, ini mobil nggak ngecrank sama sekali. Ini pertama-tama setelah kita pastikan sekringnya itu utuh, nggak ada yang putus. Ini kita cek pertama-tama api ya, karena terjadinya pembakaran kan ada 3 unsur. 1 api, 2 tanah, 3 air. Itu mah unsurnya orang bikin batu bata. 1 api, 2 bensin atau solar kalau di mesin diesel. 1 lagi udara. Kalau mesin diesel nggak ada api, ding, kompresi. Kalau di mesin bensin itu api, bensin, udara ya. Ada 3 variabel itu yang harus terpenuhi untuk terjadinya sebuah pembakaran. Oke, pertama kita cek dulu apinya ya. Kita ambil pinjem busi dari luar. Coba Mas di starter. Ya. Nggak kelihatan kameranya. Oke, starter lagi. Oke teman-teman ya, untuk di busi ada apinya ya. Lagi Mas. Ya. Oke, pengapian bagus, oke, enggak ada masalah ya. Berarti kita ke variabel berikutnya, yaitu api, bensin. Kalau udara sih kemungkinan besar ada ya. Udara kalau di W124 itu nggak terlalu banyak sensor. Kalau di Mercy Boxer itu nggak terlalu banyak sensor. Kita langkah berikutnya ngarah ke bensin ya, ke bensin. Jadi kalau W123 itu kan sistem injeksinya kan pakai fuel distributor ya. Itu mirip-mirip Bospom kalau di mesin solar, cuma kalau Bospom isinya solar. Kalau fuel dis itu distribusinya itu untuk mendistribusi bensin ke masing-masing silinder ya. Ini kita langsung arah ya teman-teman ke injektor. Salah satu injektor kita buka, ada nggak bensinnya. Oh, ternyata tidak ada muncratan teman-teman. Ternyata kosong, seperti janjinya Joni itu kosong. Oke, berarti bisa kita simpulkan sementara ini masalahnya ada di suplai bahan bakar. Untuk membuktikan ada masalahnya di pompa bensin kah atau di fuel disknya kah, itu nanti kita cek bagian sini dulu nih, pipa inlet bensin yang masuk ke fuel disk, yang inletnya ini harus ada bensinnya.
Kalau ini sampai nggak ada bensinnya berarti vonisnya nanti ke pompa bensin. Oke, nanti kita cek posisi pipa dari tangki bensin. Ini dari tangki bensin ke inletnya fuel disk. Ini harus, oh anaknya sopo kayak bengok-bengok. Ini harus, wih, diapain itu? Jangan dicubitin. Tuh anaknya tetangga dicubitin kakaknya toh. Wah gimana itu, suruh ngomong malah nyubit. Ini nanti balik ke laptop ya. Ini nanti kita tes ada tekanan bensin yang ke sini enggak. Kalau sampai enggak ada atau kering, berarti vonisnya di pompa bensin bermasalah. Tapi seandainya banyak maksudnya ada bensin keluar dari sini, masalahnya di area fuel disk, di sistem fuel disknya enggak nyampe ke injektor, masing-masing injektor. Oke teman-teman, kita coba cek dulu posisi bahan bakarnya naik enggak ke pipa yang dari arah tangki ya. Kita cek dulu. Nah. Oh, kalau bensinnya naik sebenarnya teman-teman. Jadi dari pompa bensin, dari tangki ke ini, ke arah fuel di sini, ini ada bensinnya ini. Berarti pompa bensin nggak ada masalah. Berarti masalahnya terjadi di sistem fuel distributornya, ini ada sesuatu. Oke, kalau ternyata nggak ada masalah, kita balikan lagi ya, kita kencengin lagi bautnya, murnya kita kencengin lagi pakai kunci 17. Karena suplai bensin dari tangki bensin ke fuel disknya itu nggak ada masalah, kemungkinan kenapa dia nggak mau mendistribusikan bensin ke masing-masing injektor itu, pertama-tama kita mengarah ke bagian ini. Di sebaliknya ini ada filter bensin ya. Ada filter bensin di sini, nanti coba kita cek mampet atau enggak. Kita copot dulu ini soketnya, kabel ini. Di sini ada kabel 2 pin ya, tapi di armaturnya ini ada 3 pin sih, cuma yang kepakai cuma 2. Ini kita copot dulu teman-teman, baut kecil nih di bagian apa namanya sini. Kita copot dulu, copot aja Om. Kita copot dulu ya. Ayo. Seret ya. Ya. Ada mampetan enggak teman-teman di situ? Coba wih. Kalau dilihat dari kondisinya sih aman, nggak ada masalah. Filter ini jabutan sih, coba mampet lagi. Ini filternya ini. Ini kondisinya sih normal teman-teman, nggak ada apa namanya, nggak ada penyumbatan, aman. Kita coba kemungkinan lain di FPR nya ya. Ini kita pasang dulu, kita pasang lagi ya.
kita kencengin lagi, kita pasang seperti semula. Sepertinya masalahnya nggak di situ teman-teman, kita masih coba berbagai kemungkinan ya, karena kan ini harus diurutkan. Kenapa dia nggak bisa nyala itu kita harus mengurutkan. Jadi kita buktikan satu-satu sesuai potensi potensi kenapa dia nggak nyala gitu. Tapi kita menentukan potensi juga kira-kira yang paling terdekat, kemungkinan yang paling terdekat, potensi kemungkinan yang paling masuk akal, terdekat, langkah kerjanya tidak banyak. Itu kan untuk menentukan langkah kerja di awal tuh. Sama yang pasti biaya ya, biar biayanya nggak banyak. Jadi kita buktikan dulu satu-satu sebelum nanti ditemukan perusahaan yang sebenarnya, dan ketika membutuhkan penggantian spare part itu kita putusannya nanti di akhir diagnosa ya. Oke, di sini nggak ada masalah. Kalau map sensor ini harusnya enggak, karena map sensor enggak ada hubungannya dengan suplai bensin ke injektor. Map sensor itu untuk seperti map sensor pada umumnya adalah untuk suplai oksigen ya, pengaturan besaran oksigen yang masuk yang diperlukan. Istilahnya inilah ya, volume oksigen yang masuk, pembacaan oksigen. Jadi map sensor ini diperlukan ketika mesin nyala, tapi nggak menyebabkan terjadinya bensin tidak sampai ke masing-masing injektor. Jadi ini di map sensor kita tinggal, kita arahnya ke bensin gitu pokoknya. Ini di full distributor ini selang balik ya, selang balik ketika kebutuhan injektor itu sudah terpenuhi. Makanya ini untuk efisiensi bahan bakar, dia akan kembali lagi ke tangki ya, akan kembali lagi ke tangki. Dari sini ini balik lagi ke tangki. Jadi kemungkinan kedua ini di FPR nya kemungkinan lemah. Untuk darurat sih, untuk kondisi darurat ya, atau sementara. Tapi kalau seandainya udah normal ya jadi semen tahun tuh ya, semen lama-lamanya ya. Ini coba kita kasih getaran ya. Di FPR ini kita kasih getaran pelan aja. Kita kasih getaran ini kan di dalam FPR ini ada membrannya ya. Kemungkinan membrannya kuncup atau stuck. FPR sendiri ya itu full pressure regulator ya. Semua mobil yang injeksi udah pakai FPR. Ini kalau di mobil-mobil sekarang yang nempel di suling injektor itu FPR juga itu. Kita cek dulu ya. Oke, tadi bensin sampai ke inletnya fuel disk, terus berarti bensin itu atau bahan bakar naik ya, naik ke fuel disk. Tadi udah dicoba dicek, di sini normal. MAF-nya kita tinggal karena nggak ada hubungannya dengan suplai bensin. Ini udah kita coba kita pancing ya, kita kasih getaran gitu. Jajal coba nyala, gelem rak. Sambil nyala sambil dikasih getaran ya. Ya, starter. Oke teman-teman, ternyata getaran itu memang penting. Hati yang bergetar itu adalah seninya kehidupan. Oke teman-teman ya,
mobilnya udah berhasil menyala abangku. Oke teman-teman ya, ini proses pembangkitan dari kubur mobil boxer. Proses penghidupan. Kalau posisi mobil mati itu yang bisa ngidupin bengkel. Kalau Nabi Nuh itu ngidupin orang mati, merubah tongkat menjadi ular, membelah lautan. Oke teman-teman, ini udah nyala ya. Nanti langsung kita kabari yang punya mobil, kita komplit-kompliti dulu, kita pulangin, terus nanti biasa kita nagih gitu teman-teman. Nagih itu hal yang paling indah tuh, nagih. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like dan komen supaya saya semangat bikin video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.